Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Susana Nina Karina, unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, golongan 2, saya profesi sebagai penata liputan. Ini merupakan tugas ketiga agenda kedua Laksar CPNS 2022 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Core value ASN berikutnya yang akan saya bahas adalah adaptif. Mengapa adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya, yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Kedua, kompetisi di sektor publik. Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Seluruh bentuk kompetisi akan memaksa dan mendorong pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. 3. Komitmen mutu pelayanan publik. Yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Kurang berkualitasnya layanan selalu muncul dalam berbagai bentuk narasi, seperti misalnya terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien, banyaknya program pembangunan secara non fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi, serta masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur, sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Standar mutu pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas pelayanan yang terus meningkat, menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik lagi. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Variabel yang tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi, seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, otomasi, dan lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah sewajarnya ditinggalkan. Peralihan ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksesibilitas yang memastikan keadilan bagi warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga membutuhkan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Yang terakhir, praktek administrasi publik. Fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Lalu, apa itu adaptif? Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Sedangkan adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sebelum lebih jauh membahas tentang adaptif, kita akan membahas kreativitas dan inovasi terlebih dahulu.
Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks bisa jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan atau an ability untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Ini artinya kreativitas sudah mengalami pergeseran makna dari pengertian menciptakan menjadi menemukan. Jadi bukan kemampuan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, tetapi kemampuan memunculkan ide dengan cara mengkombinasikan, merubah atau memanfaatkan kembali ide. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah sikap atau an attitude, yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru, kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, dan sikap mencari perbaikan. Dengan kata lain, kreativitas juga menjadi bagian dari mentalitas yang terdapat dalam diri seorang. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Adapun dimensi-dimensi kreativitas, yaitu terdiri dari fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originality atau orisinalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Selanjutnya adalah organisasi adaptif. Terdapat 9 elemen budaya adaptif yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya. Pertama, organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Perubahan lingkungan tidak serta-merta mengubah tujuan organisasi, tetapi adaptasi akan menyesuaikan cara organisasi bekerja agar pencapaian tetap dilakukan. 2. Kultur values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. 3. Vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. 5. Korporat strategi. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Selanjutnya, struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. 7. Problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya, partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership, maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Terakhir merupakan rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari, sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Penerapan budaya adaptif akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi.
dengan bercirikan sebagai berikut. Pertama, organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Dinyatakan sebagai gagasan besar sederhana, sebuah gagasan yang berhubungan erat dengan semua staf dan bangga untuk didiskusikan dengan teman dan kolega. Kedua, terbangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi, di mana semua staf didorong untuk berpikir secara mandiri, saling memperhatikan, ramah dan saling mendukung, dan bertindak dengan kemanusiaan. Ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain, bekerja dalam tim yang merupakan tempat saling mendukung, di mana segala sesuatu diperdebatkan tanpa sedikit penghinaan, di mana kritik individu dan kerja tim disambut, dibahas dan di mana pelajaran dipelajari dan diimplementasikan. Keempat, ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain, dan di mana minat mereka pada pelanggan mereka menawarkan sesuatu yang lebih dari diharapkan, di luar kesopanan dan di luar layanan, menawarkan perhatian dan minat pribadi. Yang kelima, unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN, yang memberikan kesempatan untuk pengembangan pribadi melalui pengalaman baru, dan yang memperlakukan semua orang dengan adil dan pengertian. Terakhir, sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi secara intelektual, finansial, sosial, dan emosional. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Peter Senge memperkenalkan paradigma organisasi yang disebutkan learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup, bahkan leading dalam kehidupan. Organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau share vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin diwujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, atau system thinking. Budaya adaptif dalam pemerintahan dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain adalah: yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, layaknya organisasi bisnis, memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya sewajarnya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Kelima, terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya.